Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat guys, jaga sholat, perbaiki sholat, dan selalu perbanyak sholawat, ngaji walaupun cuma satu ayat setiap hari. Oke, biar hidup dan usaha kita semakin berkah. Salam dari keluarga petani Porang Kebumen, konjekmannya mantap. Video kali ini saya akan menanggapi beberapa lagi masukan atau saran atau apa yang kemarin sudah pada DM Capri ya, biasa ya, karena saya tidak membalasnya semuanya, tidak semua saya balas langsung hari itu. Sengaja saya aplikasikan lewat video biar lebih jelas, lebih gamblang tentang masa bibit potesan, menindaklanjuti video yang kemarin ya tentang bibit potesan itu. Ada sebagian yang bicara apakah Anda sudah praktek Pak masalah menanam dengan bibit umbi potesan. Begini guys, saya mengutarakan dalam video sebelumnya, saya sudah membuat bukti dulu. Contohnya di kebun ini di kebun ini dulu saya nanam pakai umbi potesan, umbi yang masih muda. Terus itu udah keluar daun ya, saya potong itu takaran, padahal udah takaran lagi sana seminggu. Terus saya tanam waktu itu di bulan yang bukan maksudnya musim tanam, dan akhirnya saya tanam kisaran 300 batang. Ini buat referensi ya, ini di kebun referensi saya, 300 bibit saya tanam di sini, dan yang tumbuh itu kisaran berapa, 60. Coba bayangkan, tingkat 300 lumayan banyak. Saya tanam 300 pakai umbi, yang tumbuh kisaran paling 60 batang. Itu banyak sekali yang hilang, padahal setiap hari tak siram, tak pupuk, dan diperlakukan sama, tapi hasilnya seperti itu. Itu kalau bibit potesan. Yang kedua musim, karena sekarang musim tanam sudah habis kayak gitu. Jadi mendingan kita sekarang belajar dulu bareng-bareng sambil sabar menunggu musim yang akan datang, musim tanam yang akan datang kayak gitu. Jadi biar kita lebih lihai nanti ketika musim tanam sudah tiba, atau musim apa ya, kalau bahasa Jawanya itu di musim kerapek ya, kalau di musim kerapek sudah tiba baru kita tanam, seperti itu guys. Jadi ya itulah, sayang sekali kan kalau kita sudah capek-capek menanam, ngeluarin modal banyak, tapi ternyata hasilnya tidak ada. Pasti di situ akan kita merasakan sebuah kekecewaan, karena kita berharap nanti kalau tumbuh, kalau panen kita akan ini itu kan, seperti itu. Nah, kalau kita menanam tidak pakai perhitungan, otomatis ya itu tidak akan berhasil. Dan saya sering sekali hampir di setiap saya bikin video, saya selalu bilang ayo tanam sekarang, tapi ya tetap ingat pakai musim. Kalau tidak sabar menunggu musim atau musim tanam tiba, kita aplikasikan paper bag guys. Kita simpan dulu di polybag, kita tanam di polybag, kita rawat sedemikian rupa, semaksimal mungkin kita rawat. Kita baru tanam nanti di bulan berikutnya kalau sudah musim tanam tiba. Jangan langsung dengan bahasa Jawanya ujuk-ujuk kita langsung menanam di lahan kayak gitu. Jadi kita harus sabar, kita tanam dulu di polybag, kita menunggu sampai musim tanam berikutnya. Dan kalau anjenengan sabar ya, secara otomatis kita tanam nanti pas di musim tanam itu umbi pun akan besar, sudah lebih besar guys, pasti. Makanya itu, jadi kita harus benar-benar harus banyak belajar dulu, kenalilah porang dulu. Kita apa sih porang, manfaatnya buat apa, terus sudah menciptakan berapa produk turunankah porang. Nah, sambil kita belajar itu biar kita lebih semangat lagi guys. Jadi kita ada suatu harapan dikala nanti sudah musim panen kayak gitu. Kalau untuk sekarang ayo kita tetap belajar dulu, kita belajar, kita maksimalkan dulu. Terus kita maksimalkan pengetahuan kita tentang
dunia porang kayak gitu. Bagaimana cara tanamnya, bagaimana cara pengolahan lahan yang tepat, bagaimana pemilihan bibit, terus bagaimana cara perawatannya, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ilmunya, baru kita realisasikan nanti di musim tanam bulan depan kayak gitu. Yaitu yang penting kita tetap seperti yang saya bilang sebelumnya, jaga komunikasi dan silaturahmi dengan kawan-kawan kita yang sudah terlebih dahulu menanam porang dan sudah merasakan hasil panennya. Kita menimba ilmu dari mereka seperti itu guys. Pokoknya jangan bosan-bosan mendengar celotehan-celotehan saya di video ya. Ya itulah saya, pokoknya kita belajar bareng-bareng lah. Saya juga tiap hari belajar, berkunjung ke rumah teman yang sudah yang merasakan hasil panen, yang sudah menjual, bahkan yang sudah melakukan ekspor. Saya tidak malu, sering berkunjung, sering bertanya kayak gitulah. Terus saya relasikan lewat lahan saya kayak gitu. Secara otomatis nanti kan kita yaitu menimba ilmu secara ya gratis lah, sama teman sendiri kan kayak gitu. Sambil belajar bibit mungkin kita sambil belajar, terus ya banyak manfaat lah yang namanya silaturahmi, pasti banyak sekali manfaatnya. Yang penting kita nggak usah malu lah, namanya belajar masa malu sih, uang kita pengen mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang kita harapkan seperti itu. Pokoknya ya itulah, kenali dulu apa sih itu porang, sudah berapa banyakkah produksi porang kayak gitu, baru kita lebih semangat lagi untuk berbudidaya porang. Terus bagaimana sih cara pengolahan lahannya tepat, kalau pengolahan lahan dan seterusnya sudah ada di video saya. Pokoknya simak aja videonya guys, pokoknya tonton video saya, jangan di skip ya. Terus atau di like, di share, di subscribe, biar jadi mudah-mudahan menjadi amal di kita Anda. Pokoknya saya selalu pesankan, terutama buat saya pribadi, ingat jaga sholat, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, ngaji setiap hari walaupun cuma 1 ayat, dan hidup kita, usaha kita semakin berkah gitu. Pokoknya ya itulah. Kemarin ada yang katanya mau datang, terus dilalah saya juga ada kegiatan kemarin di kebun, jadi mohon maaf mungkin setelah hari Minggu saya full di rumah, karena saya kan setiap hari Rabu sekali atau seminggu sekali saya ada, yaitu masih perawatan untuk penyemprotan dan pendangiran, terus itu namanya ngaruk tanah lagi kayak gitu guys. Itu saya rutinkan di setiap minggu sekali di lahan. Terus itu emas yang ada di Bogor kemarin sama yang ada di Bogor sama daerah Bandung itulah. Pokoknya ayo semangat mas, jangan dulu menanam untuk bulan-bulan ini kayak gitu. Yang penting kita pelajari dulu bagaimana cara pengolahan lahannya. Terus kalau misalkan sampai sudah punya bibit potesan, mendingan dikarantina dulu sampai nanti musim tanam tiba, itu malah lebih bagus, pasti sudah tua bibitnya, sudah bagus, karena sudah dikarantina seperti itu. Kalau untuk sekarang ini jangan ditanam dulu, disimpan dulu yang penting. Terus nanti musim tanam tiba di tahun ini kan biasa mungkin dimulai di bulan 10 ya. Nah, boleh belajar mengolah lahan kayak gitu. Hanya sabar dulu, kita polybag dulu nggak apa-apa kalau dipolik. Tapi kalau kayak foto yang jenengan kemarin kirim itu kan bibit yang sudah dipotes ya, itu yang dipotong itu pakai cutter atau pakai apa. Jadi mendingan jangan ditanam dulu, mendingan dikarantina aja, nggak usah ditanam. Sekarang mari bareng-bareng banyakin belajar aja dulu kayak gitu. Oke guys, simak terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum, jangan lupa ya di view, jangan di skip, terus di share ya, perhatikan jangan lupa, terus di subscribe, mudah-mudahan jadi amal di kita Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari keluarga petani porang Kebumen.